Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial beserta grafiknya. Adapun bentuk umum dari fungsi eksponensial adalah f(x) sama dengan k dikali a berpangkat x, dengan k adalah sembarang konstanta atau bilangan. X adalah pangkat atau eksponen. Sedangkan untuk A sendiri adalah basis atau bilangan pokoknya. Nah, untuk syarat dari basis atau bilangan pokoknya itu ada dua. Yang pertama adalah A-nya tidak boleh negatif atau A-nya lebih dari 0. Yang kedua, A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, ketika kita gambarkan pada garis bilangan maka akan seperti ini. Nah, untuk 0, nah di situ ada A-nya lebih besar dari 0, maka dia garisnya ke samping kanan. Kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kita tuliskan 1 di samping kanan 0. Nah, untuk A-nya tidak boleh sama dengan 1, maka di situ garisnya akan terputus di interval sama dengan 1. Nah, ketika kita gambarkan maka seperti ini. Jadi 0, kemudian 1. Nah, di situ intervalnya akan terpisah. Sehingga di sini untuk grafiknya dia berada di antara 0 dan 1. Itu untuk yang pertama, yaitu A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, itu untuk interval yang pertama. Sedangkan interval yang kedua, A-nya itu lebih dari 1. Nah, ada dua jenis grafik fungsi eksponen. Yang pertama adalah ketika basisnya lebih dari 1. Nah, ketika basisnya lebih dari 1, maka grafiknya akan ke atas atau biasa disebut dengan monoton naik. Yang kedua adalah ketika A-nya terletak di antara 0 dan 1, yaitu A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, di mana grafiknya akan ke bawah atau biasa disebut dengan monoton turun. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini sudah ada dua contoh. Yang pertama adalah Gx sama dengan 2 berpangkat X, di mana X itu adalah elemen real. Dan yang kedua, Fx adalah 1/2 berpangkat X dengan X elemen real. Kita ke contoh yang pertama dulu. Di sini sudah ada Gx sama dengan 2 berpangkat X. Nah, di sini Gx itu tidak lain sama saja dengan Y. Y sama dengan 2 berpangkat X. Nah, di sini 2 itu adalah basisnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa A-nya itu lebih dari 1. Karena A-nya lebih dari 1, maka nanti fungsinya akan monoton naik. Nah, kemudian kita buatkan tabelnya. Jadi di sini ada X dan Y-nya sama dengan Gx ya. Nah, untuk X-nya di sini sudah ada 2 berpangkat X. Nah, kita ambil nilai X sembarang. Yang penting dia bilangan real. Nah, saya ambil untuk negatif, mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, untuk nilai X sendiri di sini kita bisa mengambilkan terserah saja mulai dari mana, tapi di sini saya mengambil untuk yang negatif supaya grafiknya nanti ketika digambarkan akan terlihat jelas. Nah, di sini tidak ada batasan untuk elemen realnya, maka terserah kalian mau mengambil nilai mana saja. Nah, ketika X-nya sama dengan negatif 3, maka
Y-nya sama dengan 2 berpangkat X. Nah, ketika diganti X-nya dengan negatif 3, maka Y-nya sama dengan 2 berpangkat negatif 3, atau 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8, sehingga di sini hasilnya adalah 1/8. Begitu pula untuk Y-nya sama dengan 2 berpangkat negatif 2, hasilnya 1/4. Kemudian untuk negatif 1, maka hasilnya adalah 1/2. Untuk 2 berpangkat 0, ketika Y-nya diganti dengan X-nya diganti dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini 1. 2 berpangkat 1, hasilnya 2. 2 berpangkat 2, hasilnya 4. X-nya diganti dengan 3, maka hasilnya 8. Kemudian kita pasangkan untuk X, Y, 3,1/8 minus 2,4 minus 1,2, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Nah, dari pasangan koordinat ini yang akan kita gambarkan pada koordinat kartesius. Nah, di sini sudah ada untuk sumber X-nya, kita tuliskan di sini 1, 2, 3, 4. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kita pasangkan untuk di koordinatnya 3,1/8. Negatif 3 ya. Negatif 3 dengan 1/8 berarti di 0, anggaplah di sini. Kemudian untuk negatif 2,1/4 berarti di atasnya sedikit dari 1/8. Nah, untuk negatif 1,1/2 berarti lebih di atasnya lagi 1/4, karena kan 1/2 itu 0,5, sedangkan 1/4 itu adalah 0,25. Tapi di sini agak mepet ya, sini skalanya. Nah, di sini sudah ada 0,1, kemudian 1,2, berarti X-nya di 1, Y-nya di 2. Kemudian 2,4, berarti X-nya 2, Y-nya 4. Dan yang terakhir adalah 3,8, berarti di Y-nya 8, kemudian X-nya 3. Ya, setelah semua titik-titiknya digambarkan pada koordinat kartesius, maka titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk sebuah grafik fungsi eksponen. Nah, di situ diberikan tanda panah yang menandakan bahwa grafiknya itu akan terus naik ke atas. Dari grafik tersebut, maka terlihat bahwa grafiknya itu adalah monoton naik. Kemudian dari sini juga, dari grafiknya kita bisa melihat asimtotnya. Nah, apa itu asimtot? Asimtot itu adalah sebuah garis yang tidak pernah disentuh oleh kurva. Nah, jadi asimtot dari grafik Y sama dengan 2 berpangkat X adalah sumbu X, atau Y-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita bisa menentukan domainnya atau daerah asalnya. Untuk domain atau daerah asal, kita perhatikan sumbu X-nya. Jadi di sini tidak ada batasan untuk nilai X karena X-nya itu adalah elemen real. Maka domainnya bisa dituliskan X-nya lebih dari minus tak hingga dan kurang dari tak terhingga. Jadi itu adalah tanda tak terhingga ya. Itu ada kesalahan penulisan. Harusnya di situ ada tanda kurang dari. Kemudian untuk range-nya atau daerah hasilnya yang kita lihat adalah sumbu Y. Jadi di situ untuk Y-nya bisa dilihat di ujung bawah grafiknya itu dia tidak pernah menyentuh nilai 0. Makanya bisa dituliskan bahwa daerah hasilnya adalah Y lebih dari 0 dan kurang dari tak terhingga. Kenapa kurang dari tak terhingga? Kenapa sampai tak terhingga? Karena di situ dia grafiknya akan
terus ke atas. Untuk yang kedua, di sini bisa dilihat bahwa untuk A-nya di sini setengah, maka di sini menandakan bahwa A-nya itu terletak di antara 0 dan 1. Karena di sini setengah berarti dia kurang dari 1. Nah, untuk X-nya sendiri kita bebas memilih, bisa negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian Y di sini apa? Y di sini adalah variabel terikat. Apa maksudnya variabel terikat? Di sini ketika X-nya diganti dengan sebuah nilai, maka dia akan semakin bertambah, maka di sini juga Y-nya atau fx-nya di sini kan sama dengan Y ya. Yang ini sama saja dengan Y. Nah, ketika kita ganti dengan negatif 3 ya sama dengan 1/2 berpangkat X. Nah, ketika kita ganti di sini dengan negatif 3, maka 1/2 berpangkat negatif 3, atau bisa dituliskan 2 berpangkat negatif 1. Ini kembali ke eksponen, berarti 2 berpangkat negatif kayak negatif, positif berarti positif 3, atau sama saja 2 pangkat 3 itu 8. Makanya di sini dituliskan 8. Kemudian di sini adalah 4, 2, 1 setengah, kemudian 1/4, 1/8. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ketika nilainya itu akan semakin menurun dari 8, 4, 2 dan sampai 8. Kemudian kita tuliskan koordinat. Grafiknya seperti ini. Nah, di sini apa maksudnya di sini? Di sini adalah dia itu akan naik terus. Nah, ini juga akan turun terus, tapi tidak pernah menyentuh yang sumbu X-nya. Dari sini dari grafik tersebut kita bisa melihat bahwa untuk fungsi Y sama dengan 1/2 berpangkat X, itu grafik fungsinya akan monoton turun. Nah, selain itu kita juga bisa menentukan asimptotnya. Sama halnya untuk di contoh yang pertama, asimptotnya itu tetap sumbu X, atau dia akan mendekati Y-nya sama dengan 0 tapi tidak pernah sampai. Kemudian untuk domainnya itu kita lihat untuk sumbu X-nya, yaitu X di mana X-nya itu lebih dari negatif tak terhingga dan kurang dari tak terhingga. Kemudian untuk range-nya atau daerah hasilnya, jadi kita lihat untuk sumbu Y-nya, yaitu Y-nya terletak di antara 0 sampai tak terhingga. Jadi sama halnya untuk di contoh yang pertama tadi, cuma bedanya kalau untuk yang ketika A-nya terletak di antara 0 dan 1, dia itu akan monoton turun grafiknya. Nah, ini untuk contoh lainnya. Di sini untuk domainnya diberikan batasan, yaitu X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi perbedaan untuk di grafiknya itu adalah terletak pada domainnya atau daerah asalnya. Nah, jadi di sini ada
namanya bulatan yang hitam dan bulatan yang kosong. Untuk yang bulatan hitam itu artinya tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih dari atau sama dengan atau kurang dari atau sama dengan. Sedangkan untuk yang bulatan kosong maka tidak ada tanda sama dengan di pertidaksamaannya, cuma kurang dari atau lebih dari. Kemudian untuk asimptotnya juga sama halnya untuk contoh yang pertama dan yang kedua, asimptotnya itu adalah simbol X. Kemudian untuk domainnya, karena ada syarat untuk nilai X-nya, maka itu juga domainnya itu terletak di antara negatif 3 sampai 3. Jadi untuk domain kita perhatikan sumbu X-nya, jadi ada batasannya, tapi tetap ada X elemen real. Kemudian untuk range-nya itu adalah kita perhatikan untuk sumbu Y-nya. Jadi untuk range-nya itu terletak di antara 0 sampai 8. Jadi Y-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 8. Dimana Y-nya itu juga adalah elemen real. Jadi ada semua batasannya, jadi tergantung dari batasan untuk range-nya untuk domainnya.